Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap pakai masker ya, masker. Nah, sementara ini Pak Kudus saya lepas untuk menjelaskan agar tidak terganggu. Ya, silakan persiapan buku IPA, kemudian catatan-catatannya dan juga link daftar hadir. Anak-anakku, bahwa pada minggu kemarin Pak Kudri sudah menjelaskan mengenai konsep listrik. Ingat bahwa listrik itu ada dua, listrik statis dan listrik dinamis. Saat ini Pak Kudri akan menjelaskan konsep listrik dinamis atau listrik bergerak. Ya. Jadi listrik dinamis itu meliputi yang pertama adalah arus listrik, yang kedua hambatan listrik atau hantaran listrik, yang ketiga rangkaian listrik, yang keempat karakteristik dari rangkaian listrik, yang kelima sumber arus listrik, yang keenam sumber energi listrik, dan yang ketujuh adalah transmisi energi listrik. Dua konsep akan saya jelaskan, yaitu konsep yang pertama arus listrik dan hambatan listrik. Sebelum Pak Kodir menjelaskan lebih jauh, akan saya kenalkan beberapa alat yang digunakan untuk menjelaskan konsep listrik. Yang pertama ini kita namakan dengan alat basic meter unit. Basic meter unit ini alatnya seperti ini, basic meter unit. Ini titik nolnya atau kabel negatifnya, sedangkan ini adalah batas ukurannya. Jadi alat ini berfungsi dua. Dua, yang pertama sebagai volt. Nah, ini sebagai volt, ini ada tulisannya volt ya. Nah, volt ini voltnya itu mulai dari 1 volt, kemudian 10 volt, kemudian maksimal 50 volt gambar ini. Kemudian kalau berarti alat ini sebagai voltmeter ya, voltmeter. Dan nanti kalau misalnya untuk mengukur kuat arus, kita tinggal pindahkan saja. Ini ya. Pindahkan. Nah, kemudian kita gerakkan. Nah, ya. Jadi kita gerakkan. Nah, ini berarti sudah berubah menjadi, kalau tadi voltmeter ya, sekarang sekitar gram. Nah, ini berarti akan berubah menjadi ampere meter ya. Kita letakkan misalnya berapa pada misalnya 5 ampere. Nah, 5 ampere berarti kalau misalnya jarum ini bergerak ke sini, pol ya, mentok, itu berarti 5 ampere ya. Ini basic meter unit ya, yang fungsinya tadi dua, sebagai voltmeter dan sebagai ampere meter. Ada juga dalam bentuk yang seperti ini. Ini juga sama ya, sama. Hanya ini diberi hambatannya sudah jelas. Kalau ini berarti apa? Berarti voltmeter. Nah, karena hambatan yang diletakkan ini adalah V, jadi voltmeter. Nah, sama kabelnya nanti pada yang hitam berarti yang negatif, kemudian yang merah itu yang positif. Dan satu alat yang namanya multi tester atau multimeter. Nah, multimeter ini bisa untuk hambatan, bisa untuk arus listrik, dan bisa untuk tegangan listrik. Tinggal pindah saja. Nah, seperti ini berarti kita gerakan ya. Ini menunjuk pada angka merah berarti adalah volt untuk arus AC. Kita gerakan saja. Nah, ini berarti pengukuran untuk hambatan ya, hambatan. Kita gerakan lagi.
Nah, ini untuk arus listrik DC. Kemudian ini, nah ini untuk volt DC. Ini alat-alat ukur ya, perlu kita ketahui supaya nanti jika ada praktek kalian sudah bisa memahami alat fungsi dari alat ini. Baik, yang pertama ya, jadi mengenai arus listrik. Ya, arus listrik itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, mengalir. Jadi seperti batu baterai ini, potensial tingginya di mana ya, di kutub positif. Potensial rendahnya di kutub negatif. Kalau dihubungkan dengan penghantar, dia akan mengalir. Nah, kalau di sini ada hambatan, dalam hal ini misalnya lampu, maka lampu itu akan menjadi menyala. Jadi gerakannya seperti ini terus, berputar. Nah, berapa besar kuat arus yang mengalir melalui hambatan lampu ini? Itu bisa diformulasikan, bisa dihitung dengan sebuah rumus adalah seperti ini. I sama dengan I dibagi T. Nah, I sama dengan Q dibagi T. I itu adalah kuat arus, I adalah muatan listrik, dan T adalah waktu yang dibutuhkan atau waktu yang diperlukan. Contoh sebuah alat memiliki muatan 360 ohm dalam waktu 2 menit. Nah, berapa kuat arus di dalam alat itu? Ya diketahui Q sama dengan 360, T sama dengan 2 menit, dijadikan sekon, dijadikan detik 120. Berapa kuat arusnya? Berarti I sama dengan Q per T, 360 dibagi 120 sama dengan berapa? 3 ampere ya, satuannya 3 ampere ya. Itu untuk yang arus listrik. Yang selanjutnya adalah hambatan listrik ya, hambatan listrik. Di sebuah alat, sebuah pesawat listrik itu dipastikan ada hambatannya. Nah, ada hambatannya. Kalau di dalam elektronika ini gambarnya seperti ini ya. Ini hambatannya seperti ini ya. Bentuk hambatan seperti ini. Semakin besar hambatan, bagaimana pengaruhnya? Ya jelas berpengaruh terhadap aliran listrik. Semakin besar, semakin panjang, dan bahan itu juga berpengaruh. Berapa besar hambatan yang ada di dalam sebuah penghantar? Nah, diformulasikan seperti ini. R sama dengan Rho. Rho itu adalah hambatan jenis dari berbagai macam penghantar. R sama dengan Rho, L dibagi A. Ya. Mohon perhatian. Ya, demikian anak-anakku. Saatnya pelajaran selesai. Attention please. The first lesson have finished. It's time to begin the second lesson. Terima kasih ya. Wekdalipun pawiyatan jam kaping sepisan sampun paring purna. Sakmenika wekdalipun pawiyatan jam kaping kalih pada kesempatan yang lain ya. Mudah-mudahan konsep ini bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.